wabarakatuh. Perkenalkan dulu nama saya Diki Wahyu Pratama. Saya NIM 2106311000109. Saya dari kelas 1D. Di sini saya membuat konten video YouTube ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir saya berupa mata kuliah pemrograman dasar. Untuk sebelum lanjut ke materi yang saya akan jabarkan ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada Ibu Prita selaku dosen teori pemrograman dasar, dan untuk asisten dosen atau kakak pembimbing selama praktikum Kak Dimas, terima kasih sudah mengajarkan kita cara untuk belajar pemrograman dari dasar sampai sekarang ini. Untuk itu saya lanjutkan ke program yang saya buat kali ini. Yang saya buat kali ini program tentang layanan masyarakat. Sebelumnya saya akan definisikan layanan masyarakat itu apa sih. Layanan masyarakat adalah sebuah sistem atau layanan yang menyajikan pesan-pesan, kritik atau saran dari masyarakat terhadap suatu instansi atau lembaga tertentu. Jadi layanan masyarakat itu bukan hanya satu, namun ada berbagai macam. Ada yang dari pemerintah, ada yang dari kepolisian atau keamanan, ada dan lain-lain sebagainya. Di sini namun saya akan buat program itu berupa layanan masyarakat pengaduan dengan berinstansi itu kepolisian sektor atau polsek daerah kecamatan saya, yaitu Polsek Kepong Baru. Di program yang ingin saya buat ini berisi tentang kuesioner layanan pengaduan masyarakat. Berarti ini bisa dikatakan orang awam adalah contoh sebuah penjabaran untuk mengatur jadwal dengan pihak yang bersangkutan. Untuk teman-teman mungkin dari ada yang mau belajar menggunakan pemrograman Java tapi belum memiliki NetBeans, bisa mendownload NetBeans di situs resminya langsung dan install. Sebelum misalnya juga harus kita install dulu Java, JDK, dan JRE. Untuk teman-teman untuk memulai project bisa dimulai dengan cara mengklik file ini, terus kita klik new project. Di sini kalau teman-teman sudah install pemrograman Java, maka akan otomatis keluar Java dan Java aplikasi. Maka cukup saja kita langsung saja next. Setelah itu di sini kita beri nama project kita kasih apa. Setelah itu klik finish. Dulu saya klik cancel saja. Setelah itu untuk pembuatan project baru atau pembuatan kelas Java, kita bisa buat contoh di sini di program saya kelas 1B. Di sini ada yang namanya source text. Ini kemungkinan dari teman-teman ada yang muncul, ada yang enggak. Ini bisa memunculkannya dengan cara ini ada tanda plus sampai di sini, kita klik nanti akan muncul. Setelah itu kita buat package-nya bisa atau langsung pakai Java class-nya bisa. Kalau saya langsung dari package-nya kita namain buat untuk pemrogramannya teratur. Setelah itu kita bisa buat Java-nya langsung. Kita coba membuat Java-nya langsung. Di sini langsung kita beri nama program yang akan kita buat. Contohnya tadi layanannya. Cukup saya sudah, mungkin bisa langsung kita klik cancel. Kita lanjut ke program yang saya buat di sini. Di sini program yang akan pertama kita tampil adalah tentang package ini atau pemberitahuan bahwa ini program tersemat di mana, di file mana. Jadi di package UAS 1. Setelah itu dilanjut dengan program utama yaitu publikas layanan. Maka saya akan definisikan publikas layanan itu yang pertama dari public. Public itu adalah sebuah keyword yang dijalankan yang menandakan bahwa suatu metode atau atribut dapat diakses dari berbagai kelas. Maka di sini yang digunakan adalah kelas layanan. Dan selanjutnya definisi kelas. Kelas adalah suatu keyword atau sebuah tempat untuk penyimpanannya sebuah program yang kita buat. Selanjutnya layanan. Layanan ini adalah subjudul nama yang kita buat di awal program Java class tadi. Setelah itu selanjutnya akan ada yang namanya kurung kurawal. Kenapa kalau ada kurung kurawal? Ini bertujuan untuk memulai suatu program yang akan kita buat. Kalau kita ini tidak ada, maka akan terjadi error pada program kita. Isinya dengan tanda merah seperti ini. Setelah itu kita bisa lanjut ke program selanjutnya. Di sini ada main publik atau sub program pertama
penentu kita membuat program apa di sini, yaitu publish static void main string apps. Definisinya sama, public sama public ini sama, namun ini sudah di dalam program, ini belum. Jadi saya definisikan dari public sama yang tadi saya jelaskan berupa keyword yang menandakan bahwa objek method itu dapat diakses dari beberapa kelas. Setelah itu selanjutnya statis. Statis itu digunakan untuk sebuah metode yang tidak perlu diinstalasi terlebih dahulu. Diinstalasi itu tidak perlu kita definisikan terlebih dahulu. Terus selanjutnya void. Void itu digunakan untuk membuat sebuah metode yang tidak nilainya itu ada, berarti kosong intinya. Terus untuk main string args ini atau args ini selanjutan dari program, kita menggunakan main program apa. Di sini jelaskan bahwa penggunaan string dengan penggunaan array dan penamaan. Di sini kita buka juga lagi pemakaian huruf awal. Setelah itu kita lanjut ke pemilihan penggunaan variabel. Di sini saya menggunakan pilihan penggunaan variabel karena kenapa, nanti akan ada yang sebuah perulangan dengan pertanyaan di kotak dialog. Apakah ini diulang atau mungkin tidak. Di sini saya menggunakan byte, variabel byte dengan nama pilihan dengan kode variabel n sama dengan 0 gitu. Karena kenapa saya pakai data byte? Karena untuk menentukan nilai nanti 1 dan 0 huruf biner antara, seperti contohnya definisi true dan false gitu. Di sini saya jelaskan kenapa pakai byte. Tipe data yang byte digunakan untuk rank data yang sangat kecil, minus 127 sampai dengan 128. Setelah itu kita lanjut ke program selanjutnya, yaitu pemakaian string dengan diinisialisasi penggunaan array juga. Kenapa saya pakai inisialisasi string dan array? Karena ini dibuat nanti untuk sebuah penyimpanan sementara. Karena sifat array yang definisinya untuk menyimpan program sementara, maka kita gunakan di sini. Pemakaian variabel string, inisialisasi nilai array dengan nama database sama dengan new string variabel dengan inisialisasi 25 nilai dan 4. Kenapa saya pakai 25 dan 4? Karena kemungkinan sudah cukup angka ini digunakan untuk penyimpanan, karena tidak lebih dan tidak kurang nanti penggunaannya. Setelah itu dilanjutkan lagi program penggunaan scanner input sama dengan new scanner system.in. Ini fungsinya untuk apa? Ini untuk menginputkan ikutan keyboard yang kita akan tampilkan nanti di output. Ini tidak bisa berjalan sendiri karena kenapa? Dia memerlukan import dari program yang akan kita mainkan. Maka akan perlulah yang namanya import Java underscanner ini di publik paling awal. Kalau ini kita nanti hapus, maka otomatis terjadi error karena pencarian buah importnya semuanya. Itu kita lanjutkan. Di sini saya menggunakan perulangan while. Karena kenapa kalau saya pakai perulangan while? Karena perulangan di sini menjalankan suatu statement benar. Setelah itu kita eksekusi sebuah program pembuatan tabel tentang kuesioner layanan pengaduan masyarakat dengan menggunakan sistem output. Ada dua untuk pemrograman sistem output ini. Yang pertama, sistem output ln sama ln ini berfungsi untuk menambahkan jarak spasi, dan kalau tidak ada ln maka itu tidak ada jarak spasi atau lanjut di program selanjutnya. Ini pembuatannya untuk pemanis, kita beri nama kuesioner layanan pengaduan masyarakat. Dan mungkin teman-teman ada salvok dengan atau masih bingung ada slash t ini fungsi apa sih? Fungsi slash t ini berfungsi untuk memberikan fungsi tag atau menjadikan jarak antara kata pertama dan kata kedua. Nah, itu ini sama penggunaannya. Lalu kita masuk ke perulangan for atau perulangan dalam perulangan. Di sini saya menggunakan dua perulangan. Yang pertama perulangan untuk mendefinisikan int variabel i dari nanti dimasukkan ke database. I sama dengan 0, nilai true i plus plus. Perulangan ini bersifat eksekusinya sudah tertera pada program. Karena ini fungsinya nanti untuk pembuatan nomor antrian. Karena kenapa saya pakai nomor antrian di dalamnya, nanti program itu akan susah membaca atau bisa saja dibaca dengan abjad. Ini maka saya gunakan nomor antrian agar memudahkan kita nanti siapa yang terlebih dahulu mengisikan data dan siapa yang terlambat mengisikan data atau kurang dahulu dari yang data. Setelah itu kita lanjutkan. Di sini ada sistem output ini berfungsi untuk memberikan jarak antara program
tabel ini dengan ini. Setelah itu masuk sistem out print nomor antrian titik 2. Ini fungsi dari i+1 adalah penggunaan sebuah program agar nanti programannya itu nomor antriannya itu urut ditambah terus dengan angka 1. Setelah itu kita masuk ke program percabangan kedua atau perulangan kedua, yaitu dengan variabelnya itu int j sama dengan 0, j kurang lebih dari 3, j plus plus. Kenapa sampai j plus plus dan j kurang dari 3? Karena nanti form yang akan kita isikan itu berupa 3 pengisian dengan pilihan 1 kali. Saya masukkan lagi pemrograman ini dengan penggunaan seleksi kondisi if j sama dengan 0 dengan penilaian 0, sistem out print nomor telepon. Di sini kenapa saya memasukkan nomor telepon? Karena nanti untuk nomor teleponnya itu bisa dihubungi oleh pihak yang bersangkutan. Kita masukkan nomor telepon kita. Setelah itu untuk seleksi kondisi yang kedua saya gunakan else if untuk pemilihan. Karena alternatif penyelesaian yang kondisi yang kita inginkan. Kita pakai ini. Setelah itu kita masukkan nama panggilan kita. Sebenarnya bisa pakai nomor lengkap, tapi seenggaknya pakai nama panggilan saja sudah cukup. Ini saya juga. Ini kenapa kok ada yang j sama dengan 1, j sama dengan 2, j sama dengan 3? Itu karena variabel j nanti disesuaikan angka urutannya 1, 2, 3. Ini ada desa tempat kita tinggal, nanti diisi singkat. Itu ada else if yang ketiga ini berisikan tentang pilihan kita mau pakai apa. Tadi untuk penggunaan pilihan ini berfungsi di sini. Else if j sistem admin ini untuk jarak spasinya kita lakukan sejenis pengaduan. Yang pertama dari saran dan kritik, kedua pengaduan tidak terminal, ketiga lainnya. Ini dari masyarakat ada yang mengajukan suatu apapun bisa disesuaikan dengan pilihan jenis pengaduan. Setelah itu kita masukkan sebuah pertanyaan jenis aduan yang akan dipilih. Sini diberikan. Setelah itu kita tutup dengan program kurung berawal dan dilanjut untuk pengaksesan ini nanti pengisian dimasukkan kemana? Ini pakai sistem output ini pengisian database variabel i dan j input next. Jadi i nanti disimpannya langsung ini, j ini langsung program yang isi data diri. Jadinya n plus plus untuk program. Di sini saya lanjutkan tentang sebuah perulangan. Apakah kita ingin mengisi data kembali lagi dengan cara memanggil dengan cara if, seleksi kondisi if. Sistem, apakah sistem output? Apakah Anda ingin mengisi kembali? Tekan 0 untuk tidak, tekan 1 untuk lanjutkan. Ini fungsinya kenapa? Untuk menginputkan input next byte-nya ini tadi pilihan di pertama. Pilihan angka 1 dan 0 huruf biner antara ya dan tidak. Nah, di sini. If seleksi kondisi pilihan jika 0, maka otomatis program akan menampilkan sistem output. Terima kasih telah mengisi pengaduan ini. Setelah itu ditutup dengan break. Saya jelaskan terlebih dahulu. Untuk fungsi break itu sebenarnya bukan saja untuk switch cache, namun semua program bisa digunakan untuk break, untuk memberhentikan suatu perulangan ataupun seleksi kondisi. Di sini saya gunakan break untuk menghentikan perulangan if ini. Untuk perulangan awal langsung ini disusul dengan break lagi. Maka program break ini berfungsi untuk menutup perulangan while di paling atas ini. Setelah itu kita lanjut ke suatu program selanjutnya, yaitu tentang cross check atau mengecek apakah data kita sudah dimasukkan dengan benar atau mungkin ada kekeliruan sedikit, bisa kita masukkan program seperti ini, yaitu tentang pilihan seleksi kondisi nanti. Apakah Anda ingin melihat seluruh aduan Anda? Tekan 0 untuk tidak, tekan 1 untuk iya. Bila kita pilihkan angka 1, maka langsung kita if, pilihan dengan angka 1, kita masukkan sistem out print data masyarakat yang dimasukkan. /n berfungsi untuk sama untuk menampilkan lanjutannya. Yaitu sistem out print ini untuk pemanis, yaitu sistem out print berisikan nama, alamat, jenis pengaduan. Ini fungsinya untuk apa? Untuk memasukkan nanti data di tabel dengan nama kita yang kita inputkan, alamat yang kita inputkan, dan jenis pengaduan yang kita beri. Di sini
untuk penggunaan perulangan lagi kita masukkan untuk perulangan master loop atau perulangan dalam perulangan. Saya masukkan int i untuk pemanggilan i sama dengan 0 i kurang dari n i plus master loop. Dalam titik perulangan kedua pemanggilan j for int j sama dengan 1 kemudian j kurang lebih dari 3 j plus kurung. Kita panggil dengan perulangan pemanggilan output layar dengan cara sistem output database berarti kita memanggil dari program yang dimasukkan tadi i database i dan j plus pp ini untuk space jarak titik koma untuk awal langsung kita sambung dengan sistem outprint itu untuk awal lagi dan ini yang saya berfungsi untuk bila mana kita tidak ingin melihat rekapan atau proses kita penginputannya maka bisa langsung otomatis terima kasih semoga Anda menggunakan itu mungkin langsung kita coba ajaran yang kita inginkan. Di sini programnya sudah kita coba kuesioner layanan pengaduan masyarakat proses baru dengan perhatian otomatis angka 1 kita masukkan nomor cara cek tidak masalah dan privasi kita langsung klik enter panggilan nama saya sendiri. Setelah itu kita klik enter lagi untuk desa saya asal saya dari Woro kita klik enter di pengaduan yang akan kita pilih yang pilihan data kita klik angka 1 kita dan di sini apakah Anda ingin mengisi kembali untuk tekan 0 tidak untuk tekan 1 atau lanjutkan maka kita akan coba untuk lanjutkan apakah bisa pengulangan kita gunakan kita bisa sesuai nomor antrian tadi yang pertama kita isi 1 yang kedua nomor antrian yang isi kedua telepon baca itu kita klik enter saya kasih nama saya nama panggilan rumah saya itu kita klik enter desa saya buat Depok kita klik enter lagi terus kemudian kita buat isi kedua kita klik enter maka pertanyaan akan sama kita tanyakan di setelah kita menentukannya maka kita buat untuk kita tidak isikan lagi kita klik 0 kita klik enter dan di sini ada pertanyaan ingin melihat seluruh aduan Anda maka kita coba saja pertama satu yang mungkin dari masyarakat atau teman-teman mau buat dokumennya yang kayak di satu tidak masalah tapi di sini saya menggunakan pemilihan angka 1 dan kita pakai angka 1 untuk untuk lihat setelah kita enter maka nama alamat dan jenis pengaduan sesuai dengan apa yang kita inputkan di sini Diki sama untuk alamatnya Woro sama dan untuk jenis pengaduannya kita klik nomor 1 sama data nama yang kedua inputan yang kedua adalah Wahyu yaitu untuk alamat Kepo dan jenis pengaduannya kedua jadi mungkin itu sedikit program dasar praktikum yang saya buat karena untuk menyelesaikan sebuah syarat untuk menyelesaikan praktikum itu mungkin dari teman-teman ada kesusahan atau mungkin ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar dan mungkin bisa saya bantu nanti saya balas itu mungkin kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada salah kata mungkin ucapan atau perilaku saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum